Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Sultan Agung melawan VOC. Oke, sebelum kami mempresentasikan anak kami, kita memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu Nama saya Raka Pramudia Tandana Widodo. nama saya Malika Arfi Santio. Nama saya Mesa Aryatu Isyaputra. Nama saya Edward Putra Silaban. Nama saya Peter Julius Tanggang. Nama saya Yusuf Eka Saputra. Nah, bagaimana sejarah dari perlawanan Sultan Agung terhadap VOC? Langsung saja kita mulai kisahnya. Dadah. Latar belakang Sultan Agung melawan VOC. Pada 22 September 1613, rombongan utusan VOC merapat ke dua pelabuhan penting milik Kerajaan Mataram, yaitu Jepara dan Kudus. Utusan VOC tersebut ingin menjalin kerjasama dengan Kerajaan Mataram dalam hal penyediaan beras karena Mataram terkenal sebagai penghasil beras. Menanggapi hal ini, Sultan Agung menerima keinginan dan penawaran kerjasama dari pihak VOC berdasarkan pertimbangan bahwa persahabatan antara Mataram dengan VOC nantinya akan berguna bagi keinginan Mataram menguasai kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai Jawa bagian timur, terutama Surabaya, yang paling militernya terkenal kuat. Maka dengan pertimbangan itulah didirikan pos perdagangan VOC di Jepara pada tahun 1615. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama memasuki hubungan di antara kedua kubu Mataram dan VOC. Di samping konflik kepentingan dari kedua belah pihak, Sultan mulai menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayah Kerajaan Mataram sangat berbahaya bagi keutuhan dan eksistensi Kerajaan Mataram. Sebagaimana seperti hal yang telah dialami oleh Jayakarta, di mana wilayah itu telah berada di bawah kekuasaan VOC. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ambisi Sultan Agung sendiri untuk meluaskan pengaruhnya di seluruh tanah Jawa. Awal mula menuju konflik berkepanjangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC mulai terlihat pada saat tentara Mataram menyerbu kantor dagang VOC di Jepara pada tahun 1618. Serangan ini dipimpin oleh orang Gujarat yang memimpin Jepara atas nama Sultan Agung. Di dalam penyerangan ini, 3 orang Belanda tewas sedangkan yang lainnya ditawan. Setelah penyerangan ini, pihak VOC tidak tinggal diam. Pada bulan November 1618, VOC melakukan pembalasan dengan membakar semua kapal Jawa yang sedang berlabuh. Penyerangan kedua di tahun 1629. Setelah mengalami kekalahan pada serangan yang pertama tahun 1628 dari VOC di Batavia, Sultan Agung kembali berencana untuk melakukan serangan yang kedua. Sultan Agung pun kemudian menyusun rencana dan mempersiapkan pasukannya. Di dalam penyerangan kedua ini, untuk mengatasi permasalahan logistik, pasukan Kerajaan Mataram telah menyiapkan perbekalan logistik para pasukannya di tempat-tempat tertentu sepanjang perjalanan menuju ke Batavia. Pasukan Kerajaan Mataram berangkat dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berangkat pada akhir bulan Mei 1629 dan yang kedua pada tanggal 20 Juni 1629. Pada tanggal 20 Juni 1629, warga beserta beberapa orang pengikutnya yang bertugas sebagai mata-mata Kerajaan Mataram dicurigai oleh VOC. VOC mencurigai aksi para utusan Mataram ini. Warga yang mengemban tugas untuk meminta maaf kepada VOC mengenai hal yang telah terjadi pada tahun 1628. Sementara orang-orang Mataram mengumpulkan padi di Tegal, yang mana padi tersebut akan ditumbuk di Tegal dan kemudian diperdagangkan di Batavia. Inilah cara yang ditempuh oleh Kerajaan Mataram untuk membawa beras ke Batavia untuk kepentingan penyerangan yang akan dilakukan pada tahun 1629 itu. Akan tetapi, salah seorang anak buah warga membocorkan rahasia dan siasat Kerajaan Mataram ketika warga datang ke Batavia untuk yang kedua kalinya. Ia ditangkap dan diinterogasi perihal kebenaran niat Kerajaan Mataram akan melakukan serangan untuk yang kedua kalinya. Rahasia ini kemudian dibenarkan oleh warga sehingga VOC membakar semua persediaan beras pasukan Kerajaan Mataram yang ada di Tegal dan Cirebon. Maka secara otomatis persediaan yang telah matang sebelumnya akan berdampak besar pada pertempuran yang akan dilakukan oleh Kerajaan Mataram. Sebab hal ini berurusan dengan kebutuhan logistik pasukan Kerajaan Mataram. Pada bulan Agustus tahun 1629, pasukan Kerajaan Mataram telah tiba di Batavia. Pada tanggal 8 September 1629, pasukan Kerajaan Mataram mulai melakukan penggalian parit pertahanan yang mana parit-parit itu dilindungi oleh kayu dan bambu. Parit ini digali dari markas pertahanan pasukan Kerajaan Mataram menuju benteng Hollandia milik VOC. Nah, kita sekarang sudah ada di tahap akhir video ini, yaitu dampak penyerangan Sultan Agung terhadap Batavia. Sultan Agung setelah kegagalan penyerangan yang kedua terhadap VOC mencoba menjalin hubungan dengan Portugis untuk bersama-sama menghancurkan VOC. Namun, hubungan antara Kerajaan Mataram dan Portugis kemudian sirna pada tahun 1635. Sebab Sultan Agung menyadari bahwa posisi Portugis di Kepulauan Nusantara saat itu sudah melemah akibat kekalahan yang diterima oleh Portugis selama menghadapi VOC. Kekalahan di Batavia
menyebabkan daerah-daerah bawaan kerajaan Mataram berani untuk melakukan pemberontakan untuk lepas dari pengaruh kerajaan Mataram. Hal itu dapat terlihat dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ulama di Tembayat yang berhasil dipadamkan sekitar tahun 1630. Pemberontakan selanjutnya dari Sumedang dan Ukur yang melakukan pemberontakan pada tahun 1631. Akan tetapi, berkat bantuan dari Sultan Cirebon yang masih setia berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang tahun 1632. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan Giri Kedaton yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Mataram. Oleh karena itu, kerajaan Mataram menganggap Giri Kedaton merupakan keturunan Sunan Giri. Maka yang diberikan tugas untuk melakukan penumpasan adalah Pangeran Pekik, pemimpin Ampel. Pangeran Pekik dari Ampel sendiri telah dinikahi dengan Ratu Pandansari, adik Sultan Agung pada tahun 1633. Pemberontakan Giri Kedaton ini baru berhasil dipadamkan pada tahun 1636. Selesai memadamkan pemberontakan Giri Kedaton, Pangeran Pekik kemudian berhasil menguasai Blambangan pada tahun 1640. Pada tahun 1646, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya, Susuhunan Amangkurat I. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.